Orang kelurahannya nanya, jadi nggak panikain anaknya gitu. Indikasinya? Kayaknya netizen Indonesia udah pinter deh. Kalau aku bacain komen-komennya mereka udah tahu tujuannya apa. Informasi dari klien kami, dia tertekan dengan adanya yang mengirimkan WA gitu. Oh, habis singkat nani Belsti, prahara yang terjadi antara Andres Adelio dan juga Ichel, di mana Andres telah dilaporkan karena diduga telah menghamili Ichel, namun belum memberikan pertanggungjawabannya. Kayaknya sih masih terus bergulir, semakin panas Besti. Gimana enggak? Setelah lamanya bungkam, Andres yang akhirnya buka suara bukan cuma membantah tudingan yang disebut tak beritikat baik dan tak bertanggung jawab, tapi juga menyebut telah memiliki banyak bukti, bahkan bisa aja melaporkan balik jenah. Yang gak kalah bikin heboh adalah kubu Ichel yang diduga telah menerima teror nih Besti. Ketika ditanyakan awak media, meski tak menjawab secara gamblang lantaran hal tersebut akan disampaikan ke penyidik, namun dalam keterangannya, Santo Nababan, kuasa hukum Ichel dari KNAI ini mengatakan kalau Ichel sempat dihubungi seseorang yang membuatnya cukup tertekan. Viral ini ada kejadian teror mungkin yang dilakukan dari pihak sebelah. Informasi dari klien kami, dia tertekan dengan adanya yang mengirimkan WA gitu ya. Tapi yang jelas itu nggak bisa saya buka di sini. Karena itu nanti akan kita sampaikan ke penyidik yang ada di Polda Metro Jaya supaya itu menjadi bagian dari rangkaian semua alat bukti yang kita sampaikan. Intinya intimidasi ya Bang? Klien kami bilang seperti itulah, dia merasa tidak nyaman dengan ini. Atau ada Dari sana, dari artis sama keluarga atau gimana Bang? Ada lah. Nanti kan itu rahasia di kepolisian. atau ada yang ini bang, korban-korban flirtingnya si Andres curhat juga ke mungkin Ichel mungkin Sesama korban Kalau- sama korban Andres mungkin ya. Itu kan bagian dari informasi yang akan kita sampaikan nanti. Apa ada atau enggaknya, nanti biarlah klien kami sendiri yang menyampaikan ke penyidik Polda Metro Jaya, dan kami dari Komite Nasional Advokat Indonesia akan mengawal ini semua proses hukumnya, baik dari pemeriksaannya sampai dengan Ichel ini mendapatkan hak-haknya sebagai wanita dan juga anaknya juga mendapatkan keadilan. Ngaruh gitu lah. Tapi bakal lapor balik. Itu nanti kita lihat, bicara aja lah. Aku sih pengennya semua baik-baik aja. Kalau nanya kayak gitu dibilang bisa, unsurnya ada. Cuman kayak ngapain? Udahlah, Bang, tapi kasihan orang sejauh aja. ini respon dari keluarga dan yang bersangkutan sendiri gimana atas itikat baik yang Bang Andres udah lakukan? Tadi aku udah spill, paling nanti bisa kita beberin faktanya, diklarifikasi lah biar lebih hikmat. Di sini Tapi kita kurang- sebelum ini viral mungkin kesepakatan antara keluarganya seperti apa sih bang? ada semua ada rapi. Berarti Semua keluargamu ada ketemu dengan keluarga beliau atau hanya dirimu yang menghadapi keluarga Aku beliau? perwakilan keluarga sama Bang Ramzi selaku pengacara, karena mama papaku sudah memberikan surat kuasa untuk Bang Ramzi supaya bisa diwakilkan. Nah, bokap nyokap sendiri ketika tahu case ini sendiri Nanti gimana? bisa klarifikasi aja. Tapi indikasinya apa sih ini bisa sampai viral ini kalau menurut keluarga kedua belah pihak sudah ada kesepakatan? Indikasinya? Heeh. Kayaknya netizen Indonesia udah pinter deh. Kalau aku bacain komen-komennya mereka udah tahu kok tujuannya apa. Apa tuh? Bener-bener punya hubungan gitu atau enggak? Kita bisa tanya jawab. Artinya bukti-bukti untuk membantah itu semua lu sudah siapkan. banyak. Sudah siap? Banyak. Ada berapa bukti sih kalau Jangan dulu, jangan sekarang dong. Itu kan peluru, nggak boleh sebut sekarang. Tapi Intinya ada. Oke. Cuman Aku udah upaya segala macam untuk menyampaikan apa yang kita mau. Tapi pada dasarnya dia hanya menyudutkan kami kepada lawyernya. Sampai saat ini. Tidak ada pertanggungjawaban untuk anak aku, untuk bayinya. Mama yang selalu nemenin. Aku yang nemenin. Dari mulai Aku selalu menguatkan dia, mengantar dia. Tapi yang jadi laki-lakinya gak ada sama sekali peduli. Bahkan dia sampai usia sekarang masih bekerja untuk dirinya dia sendiri sama baiknya.
Emang indikasinya apa ya Besti? Tanggung jawab kah? Atau apa ya? Anyway, lanjut lagi yuk Besti. Andres yang berkali-kali dalam keterangannya membantah disebut tidak beritikat baik dan tak bertanggung jawab terkait viralnya kehamilan Ichel, lantaran mengaku sudah pernah ada komunikasi dan perjanjian yang tak disebutkan secara detail itu kembali dibantah kubu Ichel, di mana ia pun jadi mempertanyakan terkait itikat baik yang telah dilakukan seperti yang dikatakan Andres. Katanya emang udah ada pernikahan cenah. Sudah bertemu juga, benar ada pertemuan di kawasan Sentul kan gitu kan. Tapi yang menjadi kenyataan, apa hasil dari itu semua? Apakah sudah terjadi pernikahannya? Saya mau tanya, apakah sudah ada surat nikahnya, buku nikahnya? Mana buku nikahnya? Terus kesepakatannya mana? Kan harus ada hitam di atas putihnya gitu. Yang membuat aku bingung, yang membuat aku kaget, aku dibilang tidak ada itikat baik, tidak ada pertanggungjawaban. Padahal aku sudah ada bertemu sama keluarga, aku juga sudah ngobrol ya, maksudnya aku dengan kuasa hukum dan perwakilan keluarga, dia pun dengan keluarganya sudah. Bagi aku semua sudah kulakukan yang terbaik. Maksudku kalau untuk lebih lanjutan nanti seperti tadi aku bilang di awal, kita pasti akan nanti undang teman-teman supaya lebih lebih hikmat, lebih formal. Nanti pasti aku undang ada klarifikasi dari aku. Kan kalau itu anak dari Andres, Kita lihat nanti. Berusaha gitu. Tidak ada komunikasi. Pada siapa ya? Oke. Tadi kan ada pertanyaan juga itu. Katanya udah komunikasi, katanya itikat baik kepada siapa? Gitu loh. Semenjak kita membuat konferensi pers, semenjak kami menerima kuasa, tidak ada komunikasi ke kami ataupun ke klien kami Ichel. Kepada siapa? Itikat baik itu kan harus ada komunikasi. Kenapa? Baik keluarga dari yang menghubungi juga kan? Dari keluarga juga nggak ada yang menghubungi. Makanya ketika menyatakan statement seperti itu kita agak bingung kesepakatan sama siapa gitu. Jadi kesepakatannya kan harus jelas, harus hitam di atas putih, benar kan? Ya, melihat kedua kubu sama-sama merasa memiliki pembenaran, Ichel yang merasa jadi korban pun akhirnya hilang kesabaran Besti. Bagaimana enggak? Disebut Ichel, ia tak hanya dijanjikan pernikahan oleh Andres saat keluarganya mengetahui kehamilannya. Namun saat konferensi persnya yang digelar untuk mensomasi Andres agar beritikat baik pun kala itu tetap tidak diindahkan oleh Andres. Hingga akhirnya ia pun memutuskan untuk melaporkan Andres ke kepolisian. Tak hanya itu aja, Ichel pun yang kini sudah melaporkan Andres sempat menyebut akan menolak jika Andres akhirnya memilih untuk menikahinya. Baginya udah telat, jadi proses hukum aja. Alhamdulillah selalu ada kok. Berarti Selalu emang ada itikat baik bertanggung jawab ya bang? Ada dong, selalu ada. ini kan Pokoknya aku tegaskan dari awal, aku selalu mencoba mengupayakan semuanya sebaik mungkin. Makanya aku dibilang nggak bertanggung jawab, aku agak terkejut. Cuman nggak apa-apa, itu hak semua orang untuk bicara. Intinya etikat baik sudah kita lakukan. Andres itu, papa tuh udah percaya karena 21 hari itu akan terjadi gitu, akan terrealisasi. Sampai dia udah ke kelurahan, ke desa mau minta untuk surat nikah itu kan. Mau urusan surat nikah. Sampai orang kelurahannya nanya, jadi nggak pak nikahin anaknya gitu. Papa aku malu. Maksudnya kayak kok kayak dipermainin banget sih, kayak disepelein banget. Sampai akhirnya kan 21 hari nggak terrealisasikan itu, dia malah lempar aku ke lawyer kan. Itu yang paling pukul sih. Papa kan pastinya mendesak aku kan saat itu, kayak ini gimana gitu, udah ditanyain. Adik aku pun udah sempat chat dia melalui Instagram, kayak nanya gimana nih kak, jangan disepelein dong 21 hari, itu tanda tangan udah pakai materai loh, kayak gitu. Tapi dia cuma read doang, dua, jadi harusnya kan 2 keluarga. Karena si Andres ini nggak pernah bawa aku ketemu keluarganya, jadi dia pakai lawyernya. Jadi aku sama keluarga aku, dia sama lawyer, sama ada 1 orang yang dia ajak gitu. Yang kita ketemu, tadinya kita mau membahas soal pernikahan. Terus karena dari pihak sana maunya begini, pihak aku maunya begini, akhirnya itu nggak terrealisasikan. Apa sih emang kemauan pihak mereka yang akhirnya belum meng-ACC kamu untuk mengadakan pernikahan? Karena dia merasa dia public figure,
Dia awalnya cuma mau nikahin aku secara sirih. Dan keluarga aku menolak. Maksudnya, apa nih gitu? Tujuannya apa gitu? Anakku udah dihamilin, terus cuma mau dinikahin sirih, jaminannya apa? Apa nanti pas anaknya lahir udah mau dicerain gitu aja? Kan kalau nikah sirih nggak ada terikat apa-apa kan? Jadi orang tua nggak setuju hal itu. Saat itu Masih mau nggak nikah sama dia? kalau misalkan akhirnya dia memutuskan udah deh nikah aja daripada ke jalur hukum, karena kan kamu punya bukti-bukti yang banyak ya, Ciel ya, maksudnya punya bukti yang cukup kuat gitu ya Bang ya. Iya. Gimana kalau akhirnya dia memberikan solusi tersebut? Udah fix nggak akan mau ya? Karena kalau misalkan mau nikahin dari awal aja. Ya, Ijal sebelumnya memang sudah menyebut telah mengikhlaskan jika memang tidak dinikahi. Namun terkait nafkah anak, ia dan kuasa hukumnya akan tetap perjuangkan. Dan gak main-main, kubu Ijal bukan hanya akan memproses secara pidana terkait dugaan kekerasan seksual yang diduga dilakukan Andres, tapi juga tengah merumuskan angka untuk nantinya dalam gugatan perdata, di mana akan ada biaya mulai dari kehamilan, perawatan, pemeriksaan persalinan hingga nanti anak besar. Lebih ke hak anak sih. Aku udah nggak apa-apa kok sama akunya gitu. Aku udah ikhlas, nggak apa-apa. Yang penting paling nggak anak aku terjamin. Dan kalaupun dia nggak bisa menjamin itu, ya mungkin mudah-mudahan dengan cara dia lewat pidana ini dia bisa jera dan bisa sadar akan kelakuannya. Suka ajak anak berbicara nggak sih, kayak maafin bapaknya atau maafin mamanya gitu? Aku setiap malam, setiap sebelum tidur pasti aku selalu ajak dia bacain cerita, bacain dongeng, bacain surat-surat. Aku selalu bilang makasih karena udah memilih aku sebagai ibunya. Aku selalu bilang minta maaf. Cuma sebenarnya aku nggak pernah ceritain kelakuan bapaknya karena aku rasa dia juga nggak akan ngerti kan. Perbuatan yang harusnya dilakukan sama-sama dan dipertanggungjawabkan sama-sama juga, tapi harus aku yang nanggung sendiri. Makanya ini kan anak harus jelas identitasnya, harus jelas siapa bapaknya. Jadi kita berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 tahun 2010 itu, di sana kan menjelaskan bahwa hubungan keperdataan antara anak di luar nikah itu melekat kepada ayah biologisnya, baik keluarganya. Jadi bukan hanya ayah biologisnya, termasuk keluarganya. Nah, di sana juga dimungkinkan untuk hak waris, perwalian, macam-macam. Jadi intinya bagaimana memastikan supaya anak yang ada dalam kandungan ini jelas asal usulnya. Begitu kira-kira. Jadi itu langkah yang akan kami ambil baik secara pidana dan juga perdatanya. Klien saya kami pastikan baik kerugian secara material dan imaterialnya itu tercapai. Jadi kalau memang si AA ini tidak mau menikahi, tidak mau menikahi, tentu kan ada kerugian yang ditimbulkan kepada klien kami. Misalnya apa? Saat biaya kehamilan, saat nanti biaya persalinan, saat nanti anak ini lahir dan anak ini sampai tumbuh berkembang dan besar, tentu kan sebagai ayah biologis dia harus bertanggung jawab gitu. Ditambah lagi itu bicara material, bicara imaterialnya, klien kami ini sekarang harus menanggung rasa malu. Tapi semua itu dilakukan, semua itu dia berani tampil di media, itu kan untuk memperjuangkan anaknya. Tidak lagi berpikir harga dirinya, tidak lagi berpikir kehormatannya. Ini tidak mudah. Ini tidak mudah bagi seorang perempuan tampil di TV, disaksikan banyak orang, tampil di media disaksikan banyak orang. Bagaimana rasa malu keluarga? Itu nggak bisa ternilai. Kalau bisa dinilai dengan uang, ya mungkin itu sudah miliaran triliunan bahkan. Itu kan nggak bisa dinilai materialnya ini. Nah, kami harus memastikan juga supaya klien kita ini, Friselda ini, mendapatkan keadilan bagi dia
Dan sudah dilapor ke Polda, reaksi Nah lo? itu responnya gimana bang? Apa itu hak dia dan keluarganya kok. Aku nggak mau nahan orang untuk ngelakuin apapun kok. Tapi bang kalau dari bang Andres sendiri emang ada etikat Siap, buat kok. bertanggung jawab nggak sih bang? Alhamdulillah selalu ada kok. Ya Besti, kubu Icil tetap lanjut. Kubu Andres mau klarifikasi dan udah punya bukti juga cenah. Duh, makin panas ya. Tapi kita doain aja semoga semuanya bisa terselesaikan. Dan bumilnya sehat termasuk jabang bayinya serta proses persalinannya lancar. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kece lainnya. Cuma di Kata Ani Besti. Pastikan